Selanjutnya untuk webinar sesi yang kedua, tidak kalah serunya ya Bapak Ibu, jadi mohon Bapak Ibu untuk tetap standby, yaitu bertemakan workshop pembuatan media pembelajaran dengan narasumber Ibu Ana Rizka Sari SPD. Dengan moderator yang akan saya bacakan terlebih dahulu, kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Nuryati Hasni Hamid SPD, kelahiran Yogyakarta 24 tahun yang lalu ya Ibu. Pendidikan formal dihabiskan di SD SMP di kota Ternate, lalu SMA di Bandung, dan kuliah di Jakarta ya Bapak Ibu. Jadi sudah mengarungi beberapa provinsi. Lalu ada di sini pendidikan informal, pelatihan karakter bangsa, LBB Kuantum, dan pelatihan bela negara dan kepemimpinan. Adapun prestasi beliau, peringkat 10 besar tes pra Olimpiade Sains Nasional bidang matematika, juara 1 FLS 2N kategori lomba melukis tingkat Provinsi Maluku Utara, juara 2 band akustik Dis Natalis UNJ ke-55, top 10 besar hijab foto kontes pemilihan Putri Muslimah Indonesia di tahun 2019, juara 1 FBS Idol Universitas Negeri Jakarta 2018, juara menyanyi solo dalam Pekan Prestasi Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, juara 2 lomba solo vokal lagu Betawi dalam kegiatan Art Education Culture atau Artek Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta, pelatih seni musik nasyid Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, juara 3 lomba solo vokal MP Expo 2020, 50 peserta terpilih dalam dialog interaktif dengan diplomat PKKI Kemlu mengenai isu diplomasi ekonomi kreatif, juara favorit kategori cover YouTube SBBM Competition tingkat nasional, juara menyanyi solo dalam Pekan Prestasi Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni, first runner up in solo kategori nasional GSSC Gita Suara Singing Competition 2021, juara vokal solo HUT FBM Universitas Negeri Jakarta, juara 2 smartphone fotografi Milad Yayasan Wakaf Al Muhajirin yang baru kemarin ya 2022. Adapun pengalaman organisasi beliau, sekretaris kegiatan acara resital Prodi Pendidikan Musik Universitas Negeri Jakarta, sekretaris kegiatan acara PKKMB Prodi Pendidikan Musik, sekretaris kegiatan acara PKKMP 2020, panitia penyelenggara webinar berkarya di masa pandemi dan tantangan pendidik musik di masa pandemi melalui Zoom meeting dan YouTube tahun 2020, Ketua Divisi Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM 2020-2021. Wow. Ya, mungkin tidak sabar lagi ya Bapak Ibu, kita langsung sambut saja moderator kita untuk webinar seri yang kedua, Ibu Nuryati Hasni Hamid SPD, selaku Guru Seni Budaya SMP Islam Al-Azhar 9. Kepada Ibu Hasni kami persilakan. Terima kasih kepada MC kita yang luar biasa, Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dan luar biasa, beserta para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan webinar ini. Perkenalkan dengan saya, Ibu Nuryati Hasni Hamid, Guru Musik SMP Islam Al-Azhar Kemang Pratama, Bekasi, yang bertugas sebagai moderator dalam webinar workshop pembuatan video pembelajaran. Bapak, Ibu, dan para peserta webinar sekalian, berbicara soal pembelajaran, maka tentu akan berkaitan dengan kualitas pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari proses pembelajaran di ruang kelas. Guru mempunyai tugas mengajar dan siswa belajar.
Dan mengajar adalah mengkomunikasikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dengan maksud agar mereka mengetahui atau mengerti apa yang diajarkan guru kepadanya. Namun, sering kita temui dalam kelas terdapat siswa yang kurang semangat dalam menuntut ilmu dan kurang tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Siswa terkadang merasa bosan dengan model pembelajaran yang hanya berbasis ceramah. Sehingga pendidik perlu mengadakan evaluasi diri dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, peningkatan kualitas pembelajaran di kelas bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan guru pastinya memiliki peranan yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam meningkatkan minat belajar siswa. Sehingga siswa terasa nyaman belajar dan ilmu yang mereka peroleh akan mudah mereka terima. Maka dari itu, webinar kali ini kita mengundang narasumber yang begitu luar biasa, yaitu Ibu Ana Rizkasari, SPD, guru SD berprestasi, sang juara pembuatan video pembelajaran tingkat SD se-Indonesia dari Yogyakarta. Kepada Bu Rizka, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah, sudah Bu. Baik Bu Rizka, sebelumnya saya punya pepatah buat Bu Rizka nih, yang barangkali Bapak Ibu sekalian juga tidak asing didengar ya. Tak kenal, maka tak tahu. Maka dari itu, izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk membacakan CV dari Ibu Rizka ini. Ibu Rizka bernama Ibu Ana Rizkasari, SPD. Merupakan guru SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Lahir di Kulon Progo tanggal 22 Juli tahun 1995. Masih muda ya Bu, Masya Allah. Yang pernah diikutkan oleh Ibu Rizkasari ini adalah merupakan anggota Asosiasi Guru YouTuber Indonesia atau GYI, konten kreator YouTube, dan merupakan narasumber Pusat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PLPKB, dan juga merupakan influencer Instagram. Adapun prestasi yang begitu luar biasa yang diraih oleh Ibu Rizka ini, Bapak Ibu, diantaranya adalah juara 1 lomba kreasi video pembelajaran tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Adapun juara 1 lomba kreasi video pembelajaran tingkat nasional di tahun 2021 dan juara 1 lomba video pembelajaran berbasis TIK atau pembatik Kemendikbud tingkat nasional di tahun 2021. Masya Allah luar biasa sekali prestasi dari narasumber kita yaitu Bu Rizka ini ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu tanpa menunggu lama mari kita sambut narasumber yang hebat kita ini. Kepada Ibu Rizka, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dr. Haji Inayatullah MPD selaku Kepala Dinas Pendidikan Bekasi. Kemudian yang terhormat Dr. Siti Aisyah MPD selaku Koordinator Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Julianto Arif Setiadi selaku Wakapid Yayasan Al-Mujahirin Jakapermai. Kemudian yang terhormat Bapak Amiruddin MPD selaku Kepala SMP IA 9 dan juga Profesor Eri Utomo, PhD, yang kami hormati, dan tentunya yang saya banggakan, Bapak Ibu peserta webinar
guru SD semua, Bu Hasni? Atau ada yang non-guru juga? Ada dari guru PAUD juga, Bu. Ini ada dari guru PAUD, SMP dan SMA juga datang menghadiri kegiatan webinar workshopnya Ibu Rizka. Luar biasa ya. Baik, tentu pertama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri webinar yang sangat luar biasa ini yang diadakan oleh SMPA 9 ya. Kemudian Bapak Ibu, perkenankanlah saya akan share screen materi langsung. Biasanya itu kalau saya BIMTEK atau workshop itu enggak. Ini sampai jam berapa saya Bu Hasni? Maaf. Sampai jam 12, 12.30. Iya. Iya. Kebetulan saya mengajar di SD Islam Al-Azhar 38 Bantul, tapi statusnya sekarang baru cuti Bu Hasni, karena saya menempuh studi PPG baru saja. Oh iya, baik. Di bulan ini ya. Kemudian prestasi yang relate dengan acara kali ini, meskipun sebenarnya ada poin di luar ini, tapi tidak saya cantumkan di sini karena yang relate saja, yaitu seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Hasni Tajin, Bapak Ibu. Semoga ini bisa membantu untuk mengikuti webinar ini dengan hati yang semangat begitu. Kemudian silahkan kunjungi akun YouTube saya, channel YouTube saya di Anariska Official. Barangkali sudah ada di sini peserta yang pernah mengikuti BIMTEK pembuatan video pembelajaran ketika pandemi kemarin ini baru gencar-gencarnya nih pembuatan video pembelajaran, sehingga saya banyak sekali mengisi BIMTEK ataupun workshop. Mungkin di antara Bapak Ibu yang 234 ini ada salah satu yang sudah melihat video-video pembelajaran saya di akun YouTube. Silakan yang belum bisa subscribe ya. Ini sekalian promosi nih Bu Hasni nih. Ya Bu, monggo Bu, silakan Bu, dipromosi baik YouTube atau Instagram juga Bu, boleh Bu. Ya. Kemudian ini kalau di dalam kurikulum Merdeka atau Kurma itu kan ada pertanyaan pemantik. Begitu juga dengan materi yang ingin saya sampaikan kali ini. Pertanyaan pemantiknya adalah apa sih yang membuat video pembelajaran itu kok dipandang sebagai media pembelajaran yang hebat dan interaktif? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Salah satu, silakan. Supaya kita diskusinya, sharing materinya juga enak ya, bisa dua arah gitu. Ya. Ada yang bisa supaya menarik. Karena pembelajaran interaktif melalui media itu merupakan salah satu yang paling ampuh ya untuk visualisasi. Dengan visualisasi akan lebih mudah anak itu juga mengingat dan mencerna. Demikian barangkali Bu. Oh iya, terima kasih Pak Lukman ya. Terima kasih Pak. Dicatat Bu Hasni, barangkali nanti masih ada saldo GoPay yang bisa diterima Pak Lukman. Ya. Saya lanjutkan. Benar sekali jawaban dari Pak Lukman. Akan saya tambahi jawabannya. Kenapa sih kok video pembelajaran itu menjadi media atau bahan ajar yang luar biasa? Karena yang pertama, video pembelajaran itu memiliki unsur audio dan visual. Kemudian materi video itu dapat diputar berkali-kali, sehingga ketika anak itu belum paham, diputarkan lagi, nanti lama-lama dia akan menjadi paham. Kemudian video itu dapat dibuat dengan menggunakan model yang cukup menarik dan unik tergantung penyajian yang diberikan oleh guru. Lalu dalam video itu seolah-olah guru sedang mengajar bersama siswa, ya. Seperti ibarat kita ada di dalam kelas. Jadi kamera itu anggap saja kamera itu adalah siswa. Kemudian banyak aplikasi membuat video pembelajaran yang telah tersedia. Banyak sekali. Ada yang bisa di HP atau smartphone, ada juga yang bisa di laptop komputer begitu. Nah, ini dia yang kami maksud video pembelajaran mantul, Bapak Ibu.
kita hendaknya sebagai seorang guru itu bisa membuat video pembelajaran ya sebagai bahan ajar kita. Itu yang mantul di sini adalah maksudnya menyenangkan. Jadi bukan hanya sekedar video yang ada Bapak Ibu guru di dalamnya lalu Bapak Ibu melakukan ceramah, sama saja dong dengan yang ada di kelas. Harusnya menyenangkan. Kemudian A-nya aktif, kemudian N-nya nalar, memancing nalar peserta didik, kemudian T tujuannya tercapai, tujuan pembelajarannya kalau di Kurma, kalau di Kurtilas berarti KD-nya tercapai. Kemudian U-nya unjuk kerja, memancing unjuk kerja dari peserta didik. Kemudian L-nya lebih baik. Begitu, bisa dicatat ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria pemilihan atau pembuatan media berupa video pembelajaran aktif menurut Azhar Arsyad di bukunya tahun 2002. Yang pertama, itu menggunakan model pembelajaran yang pastinya searah dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai nih video pembelajarannya panjenengan itu tidak nyambung sama materi, ya, sama tujuannya, menyimpang begitu, jangan sampai. Kemudian yang kedua adalah model media pembelajaran harus bisa mendukung isi dari materi pelajaran. Kan fungsinya agar anak-anak itu bisa paham konsep prosedur materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga harus mendukung isi materi tersebut. Yang ketiga, praktis, fleksibel, dan video yang berdurasi tidak lama. Seringkali saya melihat di akun-akun YouTube itu video pembelajarannya lama sekali. 30 sampai 45 menit, bahkan ada yang sampai 1 atau 2 jam. Tentu itu akan membuat si peserta didik kita bosan, ya. Jadi buatlah video pembelajaran itu yang tidak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit itu cukup. Kemudian guru dapat terampil menggunakan banyak media. Ya, seperti di dalam kelas kita bisa menggunakan alat peraga yang begitu banyaknya, begitu juga di dalam video pembelajaran kita bisa menggunakan berbagai media. Jadi media di dalam media, alat peraga lah istilahnya, alat peraga yang kita jadikan sebagai media dalam pembuatan video pembelajaran. Nanti saya contohkan. Yang kelima, media materi pembelajaran yang dibuat harus mempunyai kesan yang efektif. Jadi anak-anak itu bisa terkesan dengan video-video yang kita buat ya. Tidak hanya sama aja nih Pak Guru di dalam kelas juga di dalam video sama aja, nggak ada kesannya sama sekali. Buatlah yang berbeda. Begitu nggih, Bapak Ibu. Kemudian nah, menika yang saya maksud sebagai alat peraga yang bisa kita gunakan di dalam sebuah video pembelajaran, bisa menggunakan alat peraga berupa gitar kalau pintar nyanyi kayak Bu Hasni ya, guru seni, bisa menggunakan alat lainnya. Nih, menika adalah kotak pintar Jokowi. Nah, jadi nggak cuma diaplikasikan di dalam kelas, tapi bisa untuk dibuatkan videonya. Ini sangat menarik, Bapak Ibu. Kotaknya bisa terbuka, kemudian ada materi jarak, waktu, sama kecepatan. Nah, ini sangat menarik dan tentu saja anak itu menjadi tidak bosan ketika melihat materi pelajaran yang demikian. Menggunakan peraga jam misalnya. Atau yang ini nih, sisi kreatif guru itu dibangun lewat video pembelajaran ini. Jadi ini video pembelajaran ini benar-benar istilahnya modalnya banyak sampai pakai baju yang bermacam-macam ya. Ini nanti kan goals-nya Bapak Ibu mengikuti lomba yang diadakan Al-Azhar SMP Al-Azhar 9 ini ya, membuat video pembelajaran. Nah, hendaknya video pembelajaran yang Bapak Ibu buat ya yang model-model seperti ini, yang kreatif, inovatif begitu. Nah, yang perlu menjadi prinsip kita, Bapak Ibu guru hebat ya, guru itu sebagai desainer, bukan tukang ngajar. Maksudnya di sini bagaimana? Kalau desainer misalnya insinyur itu kan dia bisa
mendesain rumah itu meskipun kondisi tanahnya itu berbeda-beda. Tanah yang lembab, tanah yang keras, tanah yang berbatu, bagaimanapun bentuk tanahnya, si insinyur ini, si desainer rumah ini bisa membuat rencana untuk membangun rumah menjadi rumah yang bisa ditinggali, dan si orang yang tinggal di rumah ini merasa puas, merasa nyaman ya dengan rumah yang sudah dibangunkan oleh si insinyur ini. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus seperti itu. Bagaimanapun kondisi hati kita, bagaimanapun kondisi intrinsik atau ekstrinsik yang ada di dalam kelas, kita harus bisa mengolah itu semua, merencanakan itu semua menjadi sebuah pembelajaran atau KBM yang menyenangkan bagi anak. Bukan hanya sekedar tukang. Kalau tukang itu kan hanya diperintah tuh oleh mandor, perintah kerjakan selesai, perintah kerjakan selesai. Nah, itu tidak dengan kita. Kita harus hadir dengan hati dalam segala kondisi. Mau kondisinya pandemi COVID, mau kondisinya sudah luring seperti ini, tapi banyak yang batuk pilek tetap. Nah, itu tetap kita harus hadir dengan hati begitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita praktek membuat video pembelajaran yang singkat mungkin ya karena waktunya memang mepet. Sudahkah Bapak Ibu mendownload bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk edit video yang sudah di-share oleh panitia? Sudah? Kita nanti mau praktek bersama nih, meskipun cuma ringan-ringan saja. Sudah ya? Sudah belum? Sudah di-share kan Bu Hasni? Iya. Belum, cuma disuruh siapkan HP, Bu. Sudah begitu. di-download, sudah. Oh ya, bagi yang belum mendownload masih ada waktu, silakan di-download. Itu bentuknya Google Drive, ada 4 file kayaknya, saya lupa. Ada 4 file, cuma ringan-ringan, nggak sampai 100 MB ukurannya, mudah-mudahan cukup di HP Bapak Ibu semua. Nah, banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk edit video. Barangkali di sini bahkan mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah lihai sebenarnya, ya. Sudah lihai dalam editing video atau pembuatan video pembelajaran. Nah, ada YouCut, ada Filmora, ada KineMaster, ada InShot, ada Photon, bahkan yang paling sederhana dan standar PowerPoint ya, itu bisa kita gunakan. Kemudian proses edit video itu setidaknya ada 4 ini. Yang pertama untuk mempersiapkan materi, ya. Materinya apa saja, ada KD, imtak itu kalau di kami iman dan takwa. Jadi pelajaran yang ada itu dihubungkan dengan sisi agama atau ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Isi materi, idenya, kreativitasnya kita persiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita tag video, ambil sela-sela mengajar atau berikan waktu khusus untuk tag video. Kemudian editing pakai aplikasi apa bebas yang Bapak Ibu kuasai, kemudian finishing, diulang-ulang boleh sana sini, apakah masih ada kurang, oh suaranya masih kecil, harus dibesarkan, oh instrumennya terlalu keras, harus dikecilkan, oh gambarnya ini belum pas ke tengah, kita tengahkan, seperti itu. Kemudian ini yang paling penting dalam pembuatan video pembelajaran, yaitu ide, ya. Besok ketika Bapak Ibu mengikuti lomba yang diadakan SMPA 9 ini, harus yang paling utama, yang paling harus panjenengan pikirkan adalah tentang ide. Jadi kata Thomas J. Stanley bahwa having an ability to sell ideas. Jadi kemampuan menjual ide itu harus luar biasa ya. Buatlah skrip atau narasi, atau kalau di konten kreator itu sering disebut storyline yang menarik Bapak Ibu. Saya akan sharekan, contohkan skrip atau storyline yang sudah dibuat salah satu peserta BIMTEK saya dulu. Semoga ini nanti bisa menjadi gambaran, karena setelah ini kita akan bersama-sama membuat storyline, Bapak Ibu. Kelihatan ya? Kebetulan peserta BIMTEK saya dulu itu guru kimia SMA, Bapak Ahmad Nawawi SPDMM. Nah, beliau di sini sudah membuat
naskah media pembelajaran atau storyline tadi ya, lengkap apa yang ingin dia masukkan dalam video itu sudah ada semua di sini. Jadi ada runtutannya. Kalau kita mengajar itu kan butuh RPP kalau di Kurtilas. Kalau di Kurma butuh modul ajar. Nah, sama seperti membuat video pembelajaran, kita juga butuh naskah media pembelajaran atau yang sering kita sebut storyline, Bapak Ibu. Ini sebagai acuan kita dalam membuat video pembelajaran supaya tidak gerambiang-gerambiang itu keluar dari konteks ya. Gini, nah durasinya 5-7 menit saja. Format sajiannya adalah video tutorial, paparan presentasi, kemudian dokumenter proses kerja, kemudian drama narasi. Kemudian ada sumber materinya juga, buku kimia. Ada sinopsisnya nih. Penyetaraan reaksi redoks suasana bahasa pada prinsipnya adalah menyamakan jumlah atom dan seterusnya. Nanti ada di sini ada slide-nya, ada alur ceritanya, kemudian ada aset visualnya apa saja yang akan dimasukkan, kemudian narasi atau voice-over-nya, lalu musik ilustrasinya apa saja, ada semua di sini. Dan juga durasinya. Oh, pas opening tuh mau berapa menit sih? Mau berapa detik sih? Segini aja cukup lah. Nah, begitu. Sudah ada semua di sini, Bapak Ibu. Teksnya apa yang akan dimasukkan. Nanti tinggal di copy paste selesai di dalam aplikasinya. Nah, seperti ini. Bahkan gambar apa yang akan panjenengan masukkan ke dalam video, itu juga dicantumkan aja di sini, supaya nanti nggak bingung. Nih, oh, aku mau kasih logo. Mau kasih logo apa aja. Gambar apa sih yang tak masukin? Biar pas, biar bagus. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya. Lalu setelah opening, apa sih isinya? Nah, seperti ini. Begitu detail, bahkan sampai musik instrumentalnya dikasih di mana, apa narasinya dikasih di mana, itu ada semua di dalam storyline Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar membuat ini ya, semoga waktunya cukup. Nah, sampai dia closing. Seperti itu. Nah, isi konten tentu saja karena kita adalah seorang guru yang akan mengimplementasikan RPP kita, sehingga perlu yang namanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jangan sampai itu terlewat, Bapak Ibu. Ya, karena kita adalah proses KBM, sehingga yang seperti ini harus masuk ke dalam video kita. Nah, sekarang silahkan Bapak Ibu semua praktek membuat storyline singkat aja. Kira-kira kebiasaan apa yang bisa Bapak Ibu cantumkan dalam storyline itu? Video apa yang mau panjenengan semua buat? Kita bikin sekarang, waktunya 5 menit. Nanti salah satu bisa presentasikan, kira-kira saya punya gambaran ini, pengen buat video ini. Begitu. Materi ini, seperti itu. Baik. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, siap Bu Rizka. Ya nggak cukup waktunya. Iya, betul. Sama waktu. Oke, silakan Bapak Ibu, kita persilakan untuk membuat storyline. Intinya mau bagaimana, mau diisi apa, terus penutupnya seperti apa, kayak gitu aja. Singkat aja, nggak usah terlalu detail. Yang penting Bapak Ibu bisa gitu. Baik Bu Rizka, boleh sambil tampilkan saja yang tadi Bu Rizka. Iya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan 11.08, apakah sudah ada yang selesai membuat? Atau ada yang ingin secara sendiri memunculkan, di-share ke kita kali ya Bu Rizka? Silakan untuk di raise hand ya jika ada yang ingin menampilkan hasilnya Bapak Ibu. Budaya dan prakarya,
terkait materi tentang tangga nada minor dan mayor. Ya, Jadi Masya Allah. di kegiatan opening nanti akan ada instrumen awal gitu ya, musik awal yang sangat menarik gitu ya, agar anak-anak antusias, lalu diiringi dengan salam, lalu ada gambar-gambarnya juga gitu, terkait dengan materinya juga. Lalu di situ nanti ada tulisan judul materi yang akan disampaikan. Setelah itu masuk ke dalam video inti pembelajarannya, nanti di situ ada KD yang akan kita tuju, lalu tujuan pembelajaran yang akan tujunya apa, dan sampai ke pemaparan materinya, gitu. Penjelasan materi apa itu, tangga nada mayor, tangga nada minor, bagi pengertian, ciri-ciri, contoh lagunya, gitu. Pemaparan materi, tapi disertai gambar, disertai contoh-contoh yang menarik, gitu ya Bu. Lalu ditutup dengan closing kegiatan refleksi dengan penugasan anak. Seperti itu Bu. Kurang lebihnya. Iya. Oke, baik Ibu Ruliah Fatimah. Terima kasih sekali sudah memaparkan storyline-nya. Bagus sekali. Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya, perlu ya apa rencana seperti itu yang detail. Nanti Bu Ruliah bisa lebih mendetailkan lagi gambarnya apa dimasukkan. Kemudian uniknya dari materi ini apa? Uniknya, dikasih keunikannya ya. Karena itu untuk misalnya untuk kebutuhan lomba, keunikan perbedaan video panjenengan daripada teman-teman yang lainnya itu apa? Ciri khas gitu ya. Ya, ciri khasnya apa? Ya, betul sekali. Itu yang perlu digali, nanti dipikirkan matang-matang. Seperti itu. Terima kasih sekali Bu Ruliah Fatimah. Ya. Ya, kemudian saya lanjutkan untuk share screen-nya karena sudah ada satu yang sebagai contoh. Maaf Bu Rizka, untuk tadi Bu Rulia Fatimah tadi dari sekolah mana ya? Biar saya catat. Dari SD Islam Lab School Bani Salih, Bekasi Timur, Ibu. Oh iya, baik. Oh iya. Ini adalah alat bahan minimal yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat video pembelajaran. Yang pertama ada handphone, minimalnya ya ini ya, minimal sekali. Kalau mau lebih juga bisa. Bisa menggunakan kamera digital kalau ada. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, pakai handphone aja udah cukup. Kemudian ada tripod, gunanya untuk penyangga ketika Bapak Ibu mengambil video. Kemudian ada mikrofon. Ini sangat penting karena tanpa mikrofon nanti suara Bapak Ibu itu tidak akan terdengar dengan jelas. Ya. Saya kira semua bentuk handphone pun tanpa pakai mikrofon itu akan input suaranya tidak begitu bagus. Jadi wajib ini mikrofon. Kemudian green screen. Ini fungsinya adalah nantinya yang bikin menarik ini green screen ini Bapak Ibu. Layar hijau yang ada di belakang Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu lenggak-lenggok menjelaskan materi, dan nanti background-nya bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan topik yang Bapak Ibu jelaskan. Seperti itu. Kemudian, nah, Meriko, silakan sisihkan satu tempat di sekolah Anda atau di rumah, pojokan misalnya, atau satu buah kamar yang diberikan green screen seperti ini, yang cahayanya itu mumpuni, ya, seperti ini, agar nanti input gambar atau video yang dimasukkan dalam video pembelajaran Bapak Ibu itu bisa benar-benar baik. Seperti itu. Ini contohnya. Hanya dengan kamera handphone saja Bapak Ibu. Yang standar ya. Seperti ini. Nah, referensi green screen-nya silakan Bapak Ibu kunjungi di berbagai toko online. Itu banyak sekali, ada yang harganya dari harga murah sampai mahal. Atau boleh Bapak Ibu pergi ke toko kain ya. Ke toko kain, cari kain yang warna terang, beli, jangan jilbab. Kalau jilbab warna hijau itu nanti cuma kecil, jadinya kurang besar. Nanti hasilnya juga kurang bagus. Lebih baik kain 2 meter kali 1,5 misalnya.
Atau kalau lebih praktis ya seperti ini, ke toko online, lihat toko online, order, sampai rumah, nggak perlu kemana-mana. Selesai. Nah, kemudian untuk mencari intro, jadi kalau biasanya di dalam video pembelajaran itu ada yang namanya opening itu dengan intro, terus selesainya pakai outro. Nah, itu silahkan di-download di YouTube selagi masih ada yang no copyright, silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Sebenarnya sih bisa kalau tingkat IT kita sudah bagus, kita bisa bikin sendiri intro, outro ya. Tapi kalau kita memang keterbatasan belum bisa IT yang baik, kemudian keterbatasan waktu juga, silahkan bisa download aja di YouTube. Cari intro education yang no copyright ya. Jadi itu bisa di-download secara bebas. Kemudian background video pembelajarannya cari yang bagus. Sama seperti intro tadi atau outro tadi, cari yang no copyright, yang free download di YouTube atau di Google gitu. Banyak sekali yang menarik ya, yang bagus sesuai kebutuhan panjenengan. Kalau nanti jenengan mau menjelaskan kayak di dalam kelas ada papan tulisnya, cari yang backgroundnya ada papan tulisnya. Kalau nggak butuh itu, cari yang di taman, misalnya panjenengan menjelaskan tentang fotosintesis, cari yang ada pohon-pohonnya banyak. Cari aja di YouTube, itu banyak sekali yang free. Nah, kemudian sumber referensi gambarnya yang banyak itu ada di Pixabay, ada di Unsplash, Canva, FreePic ya. Silakan kunjungi web-web yang sudah saya share ini. Nanti di situ tinggal ketik pengen cari gambar apa yang dibutuhkan panjenengan semua. Ada dan free download. Kemudian sumber background video, tinggal download aja di YouTube atau di download lagu, atau biasanya Bapak Ibu pakai apa download lagu yang ada di Google itu. Yang instrumen tanpa suara misalnya yang dibutuhkan. Cari. Nah, lalu terkait dengan originalitasnya, kan copy-copy itu ya, download hasil karya orang ya. Nah, silahkan supaya nanti tidak dicap sebagai seorang plagiarisme. Kalau misalnya di S2 itu kan kita bikin makalah atau apa, PTK atau apa gitu ya, itu kan kita harus mencantumkan referensinya kalau kita mengutip hasil karya orang lain. Begitu juga dengan video pembelajaran yang kita unggah ke YouTube ya. Kalau untuk kebutuhan pribadi sih nggak perlu dicantumin, nggak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan untuk anak, biasanya kan kita unggah ke YouTube nih, sekalian jadi konten kreator, sehingga silahkan cantumkan alamat web tadi yang panjenengan ambil tadi, ada gambar, ada video, ada apa, suara, MP3 misalnya ya. Silahkan dicantumkan di kolom deskripsi, diambil dari mana, background bergeraknya, backsound-nya, seperti itu. Supaya originalitas video kita juga baik begitu. Selanjutnya, nih Bapak Ibu perlu menyiapkan bahan-bahan menjadi satu folder, kemudian dipindah ke handphone jika menggunakan handphone. Jika menggunakan laptop dalam editingnya, ya sudah dibikin satu folder di situ, sehingga nanti ketika butuh yang mana, yang step pertama mau ambil gambar ini, step kedua ambil video ini, step ketiga ambil background yang ini. Nah, itu mudah karena sudah di dalam satu folder. Begitu juga yang sudah saya kirimkan ke panitia, itu adalah satu folder isinya file-file. Tak minta untuk Bapak Ibu semua menyimpannya dalam satu folder kan ya? Sudah disimpan belum? Sudah semua kan? Sudah. Kalau ya. ada yang belum, nggak saja ya. Nah, oke. Mari kita coba. Kita maunya coba pakai aplikasi KineMaster yang ringan, yang mudah, meskipun masih ada watermark-nya, karena kalau nggak ada watermark-nya harus berbayar ya, Bapak Ibu, karena sekarang kalau mau cari yang gratisan susah. Iya. Ya, iya. mari kita coba. Bapak Ibu sudah siap dengan device-nya HP? Sudah download aplikasi KineMaster-nya? Kita akan coba latihan green screen aja dulu, sama insert intro.
Saya berbagi layar via handphone ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini juga bisa pakai handphone ya, Bu Rizka ya. Kemudian untuk pelatihan ini workshop yang video belajarnya pakai handphone nih. Sudah dibuka semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, sudah Bu. Oke, sudah download yang ini ya, KineMaster ini sudah? Sudah semua? Sebagian mungkin sudah Bu, ada juga yang masih loading untuk downloadnya. Gak apa-apa, kita lanjutkan saja Bu Rizka. Bapak Ibu mikrofonnya diaktifkan aja biar saya tahu Bapak Ibu itu sudah sampai seperti saya apa belum begitu. Nanti minta rekornya ya. Nih. Yang buat ada tanda plusnya Bapak Ibu silakan ini diklik ya. Ya, sudah. Ketika diklik akan muncul seperti ini. Besar dulu ya. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, silahkan klik buat baru yang tanda plus itu Bu. Yang atas, Ibu. Ya, yang atas yang ini. Nah, nanti akan muncul pilihan kotak yang akan kita buat sebagai bentuk video pembelajaran kita. Mau yang versi rasio 16:9 apa 9:16 atau seterusnya, kita pilih yang rasio 16:9 yang warna merah. Itu untuk apa ya, Bu? Aspek rasio itu, Bu? Ini untuk, mohon maaf yang ada suara lain bisa di-mute dulu. Nah, ini rasio ini digunakan sesuai kebutuhan kita, Bu. Kalau kita mau unggah ke YouTube, berarti pakai yang 16:9. Kalau mau bentuknya itu hanya datar aja, yang nggak landscape, ya, itu pakai yang 3.4. Atau kebutuhan untuk diupload di Instagram, pakai yang ini, yang 9.16. Kita sekarang coba pakai yang 16:9. Asumsikan saja kita mau bikin video, kemudian kita unggah ke YouTube gitu misalnya. Sudah diklik sampai merah, kemudian klik buat. Klik buat. Klik yang ini yang buat. Kalau sudah, pasti nanti akan terbuka file seperti ini, Bapak Ibu. Oh, iklan. Iklan skip. Kalau ada iklan, di skip aja ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah? Sudah semua? Kalau sudah, silakan disilang itu, tanda silang yang ada di pojok. Yang ada di pojokan, ya, itu silakan tanda silangnya disilang. Nanti akan muncul di halaman awal seperti ini bentuknya, Bapak Ibu. Ya. Lanjut? Lanjut ya. Nah, kita akan memasukkan video yang pertama, yaitu video intro. Video intro akan kita masukkan melalui yang mana? Ini, melalui media. Bapak Ibu bisa klik media ini, diklik mawon ya, yang saya tandai merah. Klik, maka nanti akan muncul yang ini tadi. Lalu folder yang ini, harusnya sih Bapak Ibu sudah ada satu folder ya, karena saya request-nya udah satu folder di sini, di BIMTEK 22 Oktober 2022. Mungkin Bapak Ibu bikinnya folder apa, enggak tahu saya. Ini silakan diklik yang ini. Karena semua bahan ada di situ. Nah, ada 4 file. Ada 4 file. Yang pertama akan kita gunakan adalah intro yang warna biru.
Yang ini. Yang ini Bapak Ibu. Diklik mawon, klik. Kemudian dia akan masuk. Masuk di sini. Yang tanda silangnya silahkan diklik biar ke close. Nah, ini intro. Coba di play. Play-nya lewat tanda segitiga play itu. Itu akan ada musiknya. Nah, di tengah-tengah sini, di tengah-tengah antara buku, penggaris, dan lain sebagainya itu, silakan tuliskan topik yang akan Bapak Ibu pelajari, yang akan Bapak Ibu jelaskan materinya. Ada yang bingung nggak ya? Bisa ya? Nih, cara menulisnya, sini di lapisan Bapak Ibu. Lapisan, ini silakan diklik, nanti akan muncul teks. Nah, yang ini, yang teks, pilih yang teks. Karena kita mau menulis sesuatu. Teks. Nah, baru kita tuliskan. Misalnya apa ya? Gerhana. Gerhana matahari. Lalu di OK. Nah, dia akan muncul teksnya di tengah-tengah. Kalau ingin membesarkan teks, ini mau dibesarkan, silakan tarik yang pojokan ini, Bapak Ibu, tanda panah yang pojokan bawah. Macet-macet nggak ya video saya? Ya, yang itu ditarik untuk membesarkan. Nah, tinggal digeser-geser aja, sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk warna gimana, Bu? Gimana? Warna. Oh, untuk mewarnai huruf ini silakan yang ini ada animasi masuk. Ini tarik ke bawah, Pak. Ada tulisan warna. Nah, silakan itu mau pilih warna apa untuk hurufnya. Kuning misalnya, lalu dicentang aja. Nah, sudah berubah jadi kuning. Kalau mau jenis hurufnya diganti juga bisa itu. Ada di font text. Nah, nanti tinggal pilih itu yang mana. Mau yang mana, silahkan. Ada semua. Mau yang Latin? Nah, ini misalnya. Lalu dicentang. Nah, sudah berubah warnanya, berubah jenis hurufnya. Bisa? Bisa, Pak? Siap. Ya. Saya. Nah, ini si tulisan ini mau muncul pas kapan? Bisa saja Bapak Ibu geserkan teks yang ini, digeser ke kanan atau ke kiri. Oh, aku mau dia di agak mundur aja deh. Nah, mau dicoba seperti ini. Oke, baru keluar. Nah, sampai selesai dia. Lalu teksnya ini kan kepanjangan nih, lebih panjang daripada si videonya. Berarti kita potong aja nih. Kita potong teksnya ini. Tinggal ditarik ke depan. Sesuaikan. Selesai. Seperti itu. Sampai di intro ada yang bingung? Sebenarnya masih banyak sekali sih tool-toolnya. Nggak cuma berubah warna, berubah gaya huruf, fontnya. Tapi bisa nih animasi masuk ya, animasi masuk mau memudar atau mau pop, mirip kayak PPT gitulah. Masuknya pakai animasi apa kayak gitu. Animasi keluarnya juga sama. Misalnya dia menghilangnya turun. Nah, itu silakan nanti dikembangkan sendiri Bapak Ibu, dicek, diotak-atik sendiri ya. Mau warnanya lebih bersinar atau ada bayangannya, itu nanti silahkan dicek-cek sendiri ya. Nah, sudah bisa sampai sini Bapak Ibu? Sampai sini sudah selesai? Alhamdulillah sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah itu kita geserkan garis merah ini ke sini. Lalu kita ambil lagi media.
klik media lagi. Kita mau bikin yang green screen Bapak Ibu. Nih, ya. Klik media, kita buka folder yang tadi lagi, lalu ambil background-nya dulu yang ada papan tulisnya. Kita klik yang ada papan tulisnya itu, ada pelangi sama papan tulis nih. Diklik. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Kita geser sampai di dekat intro tadi. Jauh ya, kalau kepanjangan nanti bisa dipotong. Nah, dari intro selesai, masuk ke video green screen. Sudah semua sampai sini? Tolong dijawab, sudah? Sudah. Oke. Sudah. Kalau sudah, mari kita masukkan video kita nanti yang sudah pakai green screen, Bapak Ibu. Masih sama, kita klik media lagi, Bapak Ibu. Klik yang media lagi nih. Terus ambil yang video Paul green screen yang apa namanya bapak-bapak belakangnya hijau itu. Mohon maaf, bukan di media Bapak Ibu, tapi di lapisan, maaf. Saya salah sebut. Di lapisan, yang ini. Dihapus ya kalau udah ada yang terlanjur ya. Ini, di lapisan. Di lapisan, baru ambil media. Di lapisan, terus pilih yang paling atas nih, media. Ya, bisa ya. Nih, baru ambil yang hijau tadi. Nah, dia akan muncul seperti ini. Menutupi background tadi. Sudah semua bentuknya seperti ini? Sudah. Kalau sudah, ini silahkan background-nya dihilangkan hijaunya. Jadi tinggal bapak-bapaknya aja, tinggal gurunya aja nih yang mau menerangkan di papan tulis. Caranya gimana? Diklik dulu kan. Terus kita lihat sini ada yang namanya kunci kroma Bapak Ibu. Diturunkan, lalu dia ketemu yang namanya kunci kroma nih. Chroma key, kalau punya Bapak Ibu itu bahasa Inggris, nanti tulisannya chroma key. Diklik, lalu diaktifkan. Nah, dia akan hilang. Dia akan hilang hijaunya. Misalnya kok itu masih ada blur-blur sedikit, belum bersih, silakan itu diotak-atik itu. Ada yang persenan 28, 50, karena setiap HP itu memiliki gradasi warna yang berbeda sehingga disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Nih, jangan sampai hilang bapaknya ya. Nah, ini kan udah bersih nih, digeser nih. Digeser kanan kiri, disesuaikan. Yang ini Bapak Ibu, yang ini yang 26% sama 64%-nya ini. Silahkan digeser-geser sesuai kebutuhan. Hingga bersih warna hijaunya tadi. Sudah bisa? Kalau sudah bersih ya sudah, nggak usah diapa-apain. Ya, kalau saya di 26 sama di 64, nggak tahu kalau punya Bapak Ibu. Kalau sudah, silahkan bapaknya ini digeser sesuai dengan kebutuhan videonya. Kalau papan tulisnya di sini, nggak mungkin di sini kan ya, berarti di pinggir misalnya. Kalau kurang besar, dibesarkan. Caranya sama tadi, pakai pojokan. Kalau udah cukup, tinggal digeser aja ke bawah. Nah, usahakan kan itu perutnya ke bawah nggak ada, berarti perutnya ketutup. Oke, sampai sini sudah bisa? Sudah. Kalau Bapak Ibu menikmati ini akan seru Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya aduh pusing susah gitu, nanti ya susah jadinya. Ya. Sudah, kita coba play dulu. Nah, ini adalah ibaratnya Bapak Ibu sedang menerangkan. Nah, sudah pembukaan misalnya ya, kegiatan pembukaan selesai. Saya stop, kemudian Bapak Ibu akan memasukkan slide materi yang Bapak Ibu akan terangkan. Caranya seperti apa? Sama seperti memasukkan video yang Bapak-Bapak ini tadi, pakai lapisan.
pakai tombol lapisan yang ini. Ya. Kita klik sama-sama lapisan. Kemudian kita ke media ya, ke media nih yang paling atas. Nah, ke folder yang tadi, lalu pilih itu yang gambar gerhana bulan itu, yang warnanya hitam. Yang ini. Pilih yang ini Bapak Ibu. Nah, maka dia akan muncul menutupi semuanya. Karena ini mau dipasangin di papan tulis, jadi silakan kita kecilkan pakai tanda pojokan nih, pakai tanda panah yang ada di pojokan, tinggal digeser-geser aja, dikecilkan, terus kita geser, dipaskan dengan si papan tulis. Bisa? Bisa. Oke, sesuaikan ya. Mau seberapa lama Bapak Ibu menjelaskan materi tentang gerhana matahari ini, silakan disesuaikan dengan Bapak Ibu berbicara selesainya di mana. Misalnya selesainya di menit ke 24 ya sudah sampai 24, tapi kok kurang panjang ya Bu, ternyata sampai di menit 26, berarti silakan digeser tuh. Diklik aja yang hitam ini ya, saya ulang lagi, diklik yang ini sampai warnanya kuning ya, kemudian tinggal digeser tuh, ditarik. Nah, cukup di detik ke 26 misalnya. Tuh, selesai. Coba kita cek, kita play. Let's say a moderately successful restaurant used to generate between 10 to 20% in net profit. And now the food delivery apps have started. Nah, begitu. Mudah ya? Iya, Bu. Iya. Oke, nah ini kan misalnya nih materinya sudah selesai, kita tinggal closing, tapi ini kepanjangan background-nya, berarti kita potong aja Bapak Ibu. Potong supaya enggak kepanjangan, diklik aja background-nya, caranya tinggal dipangkas. Diklik sampai warna kuning, kalau sudah dipangkas. Nih, dipangkas pakai tanda gunting. Ketika klik warna kuning, dia sudah muncul tanda gunting. Gunakan itu, pangkas. Kiri apa kanan ya berarti ya? Pangkas kanan. Nah, pilih pangkas yang kanan, maka dia akan terpotong. Nah, tinggal kita masukkan video yang outro. Misalnya ini karena waktunya durasinya cuma sebentar, jadinya ya singkat aja kita bikinnya, yang penting dasarnya ada, nanti tinggal diotak-atik aja sama Bapak Ibu semua ya. Lah, terus kemudian gimana sih supaya ada suara-suaranya yang bagus, ada instrumennya? Nah, kita tarik ke sini Bapak Ibu videonya. Mulai dari yang sini tadi. Mulai dari awal. Kita kasih instrumennya. Sudah ditarik ke sini? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita beri instrumennya. Caranya adalah dengan klik audio Bapak Ibu. Harusnya sih Bapak Ibu sudah download Backsound ya, file yang di Google Drive tadi ada audionya. Nah, yang ini diklik audio, klik audio, terus cari lagu. Nggak tahu kesimpannya di mana kalau punya Bapak Ibu. Kalau punya saya ada di lagu, di bawahin, klik lagu, terus ada di sini nih backsound nih, backsound. Backsound, diklik. Nah, itu yang saya kirim. Silahkan. Ini diklik tambah. Klik tambah. Yang tambah nih, diklik untuk ditambahkan ke dalam video. Sekali aja, karena kalau sampai 2 kali nanti banyak. Nih, dia sudah masuk Bapak Ibu. Lalu di close. Terus kita ke bawahin ini,
dia sudah masuk di sini. Nah, nih background. Warnanya hijau di bawah nih. Tuh. Udah masuk ya. Punya Bapak Ibu sudah masuk belum background-nya? Sudah. Oke. Background-nya kita potong sesuai dengan video kita. Kita klik sampai dia berwarna kuning. Lalu silakan dipangkas. Cari sini nih, pangkas. Kalau udah kuning nanti akan muncul menu. Silakan ke bawah kan. Cari pangkas. Pangkas kanan. Selesai. Oke ya. Nah, kalau dicoba, dirasa bahwa instrumennya itu lebih gede ternyata Bu suaranya daripada input suara kita pas ngajar. Gimana dong cara memperkecil suaranya ini? Caranya adalah kita klik lagi sampai warna kuning, lalu klik mixer, nih kan muncul menu tuh. Muncul menu, lalu mixer ini diklik untuk mengecilkan suaranya. Nah, dari yang 100% ini, muncul kan seperti ini Bapak Ibu, 100% kan? Ini kita turunkan menjadi misalnya 25% aja lah, biar nggak terlalu keras. Nah, bebas ya, boleh ini menyesuaikan selera masing-masing. Yang penting suara Bapak Ibu nggak tenggelam. Bisa? Sudah sampai sini bisa? Sepertinya Bu Siti Julaiha sudah jadi, Bu Rizka. Iya, oke, baik. Dicoba. Nah, kalau sudah kita save ya. Apa ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait dengan oh iya, kalau kita mau mengisi narasi dengan suara kita, misalnya kita nggak mau tampilkan diri kita, tapi kita pakai suara kita, itu bisa Bapak Ibu merekam suara di sini. Langsung nanti jenengan klik yang recording ya. Ini langsung merekam suara Bapak Ibu, misalnya mau menjelaskan matahari, gaya gravitasi matahari itu seperti apa ya. Mohon maaf, gerhana matahari itu terjadi seperti apa, terus Bapak Ibu mau menjelaskan secara langsung dengan suara, itu bisa merekam di sini. Nanti dicoba-coba aja di rumah ya. Silakan jika ada pertanyaan dulu sebelum kita ke simpan. Iya Bu, ini kan ada lambang KineMaster-nya. Kalau bisa dihilangkan itu gimana caranya, atau ditutupin biar nggak ketahuan kita itu ngambil dari KineMaster gitu. Iya, sebenarnya yang KineMaster yang crack-crackan atau gratisan itu ada Bapak, tapi kita harus downloadnya itu susah sekali. Jadi KineMaster jika pengen menghilangkan watermark berbayar. Jadi berbayar ini. Di Play Store kita bayar 49.000 atau berapa, kalau di iOS juga sama tapi lebih mahal. Jadi berbayar. Tapi kalau mau cari yang istilahnya itu crack-crackan atau yang enggak resmi gitu juga ada. Tapi harus download misalnya lewat YouTube gitu ada sebenarnya. Tapi sih saya mending berbayar aja daripada susah-susah. Toh nanti kalau misalnya kita cari yang crack-crackan itu ada batas waktunya, misalnya cuma bertahan di 5 bulan aja, atau cuma bertahan di 8 bulan atau 1 tahun aja. Seperti itu Pak. Pak siapa tadi? Atas nama Bapak siapa tadi yang sudah bertanya? Oh, Mas Tuti. Mas Tuti ya. Dari sekolah mana Mas Tuti? 3 Jati Kramat. SDIA 23. Iya, silakan Bu Rizka. Standar ya, panjenengan bisa mengembangkan jauh ya. Barangkali cukup Bu untuk yang bertanya.
kita langsung memilih beberapa tayangan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru yang sudah selesai membuat video pembelajaran bagian pendahuluan kali ya Bu Rizka. Boleh, Oke. boleh. Ini saya secara simpan sudah bisa ya Bapak Ibu? Yang penting disimpan dulu nih. Iya. Sudah disimpan, nanti panjenengan bisa langsung share. Cara simpannya pakai pojok atas tadi. Pojok atas itu ada, sebentar, nah ini. Nih, ada tanda berbagi ini, silakan diklik untuk menyimpannya. Kemudian simpan sebagai video, diklik. Dilewati. Lalu menyimpan. Disimpan nanti tersimpannya di galeri. Ya, ada yang sudah bisa, sudah jadi Bu Siti Julaiha, boleh di share screen. Handphonenya masuk ke Zoom mungkin. Bismillah. Halo Bapak Ibu. Sudah standby ya di Zoom? Ya, baik. Untuk menunggu yang lain agar datang ya Bu Rizka, kita putar dulu hasil dari Bu Siti Julaiha. Iya. Hello, are you one of the... Oke. Bahkan Bu Siti Julaiha bisa memasukkan gambar lain selain yang sudah kami siapkan. Betul. Luar biasa Bu, tinggal mengembangkan saja materinya, keunikannya apa, kemudian dibuat pendahuluannya, lalu kegiatan intinya, penutupnya, refleksinya, begitu Bu Siti Julaiha. Menurut Bu Rizka, berarti tampilan dari Bu Siti ini memang bagus ya, luar biasa karena ada improvisasi dalamnya ya. Slide-nya ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ada tambahan-tambahan baru dari Bu Siti. Oke. Untuk pertama kali membuat video misalnya itu udah lumayan sekali itu, seperti itu. Iya, betul. Baik. Lihat aja jam terbangnya pembuatan video, nanti lama-lama bisa lebih explore lagi. Iya, betul sekali Bu Rizka. Untuk karena waktunya sudah pukul 12.06 Bapak Ibu, maka dari itu sebelum kita masuk ke sesi closing, kita ada informasi nih Bu Rizka dan Bapak Ibu sekalian, terutama untuk peserta webinar di Zoom yang sudah hadir, bahwa SMP Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi sedang membuka perlombaan untuk membuat video pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Nah, para peserta webinar yang sudah hadir hari ini barangkali bisa mengikuti lomba yang telah akan dilaksanakan oleh SMP Ya 9 ini, yang nanti akan lebih lanjut kami informasikan di grup ya. Begitu ya Bu Rizka ya. Silahkan. Oke, kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah membuat video pembelajaran yang telah dipelajari oleh materi dari narasumber kita yang luar biasa Bu Rizka, bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu, bisa dilanjutkan kembali untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga bisa mendapatkan juara di perlombaan kami nanti. Hadiahnya menarik ya Bapak Ibu, nanti kami akan informasikan lebih lanjut di grup, maka jangan bubar dulu di grupnya nanti. Begitu. Oke, kita masuk ke sesi closing statement. Barangkali dari Bu Rizka ya. Silakan Bu. Ya baik Bapak Ibu hadirin semuanya, terima kasih telah
bisa hadir dalam acara workshop ini. Semoga yang sedikit tadi ini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai dasar Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran, baik yang akan nantinya dilombakan ataupun yang akan Bapak Ibu implementasikan kepada peserta didik, seperti itu. Karena sesungguhnya seperti kata pepatah, didiklah anak sesuai zamanmu. Sekarang itu sudah zaman transformasi digital. Jadi jangan takut berjalan lambat, tapi takutlah jika hanya berdiri diam. Artinya kita harus, meskipun sudah seorang guru, kita juga harus menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Belajar tidak cuma di bangku sekolah, tapi sebagai seorang guru pun kita masih harus tetap selalu dan terus belajar. Seperti itu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dari saya cukup sekian, banyak salah mohon maaf. Semoga bisa berjumpa kembali di event-event lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizka, terima kasih banyak. Kami haturkan kepada Bu Rizka selaku narasumber yang begitu luar biasa, prestasinya yang begitu gemilang, masih menyempatkan waktu untuk kami semua, terutama untuk Bapak Ibu guru, men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait membuat video pembelajaran ini. Terima kasih banyak ya Bu Rizka. Semoga ilmu ini menjadi berkah dan amal yang besar bagi Bu Rizka. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir dalam kegiatan webinar video pembelajaran ini. Yang saya dapatkan dari Bu Rizka ini begitu banyak pembelajarannya ya. Di antaranya kita harus membuat video pembelajaran yang mantul. Kalau dipanjangkan, mantul itu menyenangkan, aktif, nalar, tujuan tercapai, unjuk kerja, dan lebih baik. Kemudian juga kita sebagai guru itu kita bukan sebagai fasilitator yang tidak banyak yang bisa berkembang dari kita ya. Fasilitas yang bisa kita kembangkan itu aplikasinya ada Powtoon, PowerPoint, UCAD, KineMaster, dan InShoot. Adapun jika Bapak Ibu ingin mengambil gambar-gambar menarik dari dalam video pembelajaran ini, bisa digunakan Freepik, Canva, Pixabay, dan Amplas. Dan juga ada aplikasi-aplikasi yang terbaru seperti CapCut bisa ya Bapak Ibu gunakan juga. Barangkali itu saja dari kami. Mohon maaf bila banyak ada kekurangannya. Saya Nuriati Hasni Hamid selaku moderator untuk narasumber kedua ini. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, are you one of the restaurant owners complaining about the high commissions being charged by food delivery apps?